Yang paling penting adalah saya datang ke sini untuk memberikan apresiasi kepada prajurit-prajurit saya, prajurit Batalion 134. Prajurit-prajurit saya ini adalah mewakili semua prajurit TNI Angkatan Darat, baik yang sedang bertugas di luar negeri, bertugas di perbatasan, daerah terpencil, tempat-tempat pulau-pulau terluar, semua prajurit Angkatan Darat. Saya bangga kepada mereka, bahwa mereka menunjukkan prajurit yang bermental baja, bermoral, dan bermoral tinggi secara profesional. Mengapa demikian? Komandan batalionnya adalah Mayor Infanteri Johan Marpaung. Baru pada saat kejadian, baru 3 hari menjadi komandan batalion. Tetapi tadi malam saya datang ke sini, dan mereka mengatakan bahwa kalau saya akan menghancurkan Brimob tidak kurang dari 10 menit. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan Angkatan Darat, tetapi saya malu kepada mereka. Mereka prajurit, tapi mereka bisa memberikan contoh kepada saya bagaimana mereka profesional. Begitu komandan batalion mengatakan minggir semuanya, kembali. Mereka kembali. Kalau di sini ada yang berpakaian preman, karena mereka yang tinggal di perumahan asli. Dan tempat kejadian itu adalah perumahan asli. Karena batalion ini ada 134 prajurit yang tidak bisa tertampung di sini, karena tempatnya terbatas, rumahnya terbatas, dan mereka tinggal di perumahan asli. Dan mereka kembali dari apel. 2 orang di TKP yang pertama, di asli, kemudian 2 orang di markas Brimob. Saya tidak mempermasalahkan bagaimana proses hukumnya, tetapi yang saya tahu persis adalah 4 orang yang mengetahui 2 orang rekannya, juniornya, tertembak. Mereka mengikuti kendaraan X-Trail dan 3 kendaraan lainnya masuk ke markas Brimob. Maka 4 orang, yaitu ada Praka Eka Basri, Pratu Eko Saputra, Pratu Ces Budiman, dan Pratu Renaldi. Mereka datang secara baik-baik ke penjagaan Brimob. Pada saat mereka datang, tiba-tiba Brimob buka senjata dan lari ke belakang, dibilang diserbu. Mereka tidak bersenjata, sama sekali mereka tidak bersenjata karena selesai apel. Dan mereka berpakaian preman karena apel kembali IB. Pada saat itu tiba-tiba ada perintah serang dan mereka dikejar. Yang bernasib jelek adalah Praka Eka Basri, tertangkap, dibawa ke dalam, kemudian Pratu Eko Saputra tertembak kakinya, dan Pratu Ces Budiman dan Pratu Renaldi melaporkan kepada Pasi Intel dan Komandan Komi Markas serta dan Sibimu datang ke sana, meminta kepada Wakasat Brimob di sana agar prajuritnya yang bernama Praka Eka Basri untuk dikembalikan. Tidak dikembalikan, akhirnya mereka mengatakan, apakah abang akan membiarkan prajurit saya mati digebukin anggotanya? Akhirnya diperintahkan keluarkan. Pada saat itu akan keluarkan, selang berapa lama terdengar tembakan. Dan pengakuan dari Praka Eka Basri tertembak, ditembak. Ya, saya ulangi, ditembak di dalam asrama. Saya marah, prajurit saya marah, itu satu hal yang wajar. Karena prajurit kami ditembak. Tetapi ini adalah negara hukum, dan kami serahkan kepada tim investigasi, kemudian serahkan hukum. Yang dapat melukai hati kami semuanya adalah keputusan hukum yang berkeadilan. Gudang atau gimana? Kalau berdasarkan... Saya ulangi, ini bukan perkelahian. Kalau perkelahian, 2 pihak bereaksi. Prajurit saya tidak bersenjata, dan mereka adalah perumahannya di tempat itu. Silakan dicek, perumahannya di tempat itu, mereka tinggal di tempat itu. Jadi bukan perkelahian. Ini saya perlu luruskan.